acara Dedi Berbagi dengan episode yang ketiga. Saya akan berbagi mengenai bagaimana kita mengoperasikan sebuah bangunan dengan konsep bangunan hijau. Jadi saya akan bercerita, berbagi pengalaman bagaimana saya mengelola gedung-gedung dengan konsep-konsep bangunan hijau. Baiklah, seperti biasa, saya adalah anggota Ikatan Ahli Bangunan Hijau dan saya juga core founder Green Building Council Indonesia. Seperti biasa, saya akan menjelaskan mengenai disclaimer bahwa presentasi ini hanya dipergunakan untuk panduan umum dan hanya untuk tujuan-tujuan bahan informasi dan bukan sebagai pengganti standar nasional, peraturan pemerintah, peraturan daerah yang mungkin diperlukan. Setiap bangunan berbeda sesuai dengan keadaan di lapangan. Para perancang, pemasok, dan kontraktor biasanya menggunakan penilaian keahlian mereka setiap bangunan sesuai dengan standar dan peraturan yang ada. Kemudian presentasi ini tidak menggambarkan dukungan TBCI atau tiap fee terhadap sesuatu produk. Perlu diketahui oleh sahabat-sahabat bahwa ada dua peraturan yang berhubungan dengan bangunan hijau. Yang pertama adalah peraturan atau Permen PU 2 2015. Bangunan hijau adalah bangunan yang memenuhi persyaratan bangunan gedung dan memiliki kinerja terukur secara signifikan dalam penghematan energi dan air dan sumber daya lainnya melalui penerapan prinsip bagaimana bangunan hijau sesuai dengan fungsi dan klasifikasi dalam setiap tahapan penyelenggaraan. Kan dalam Pergub 38 tahun 2012 yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah DKI menyatakan bahwa bangunan hijau adalah bangunan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan, sumber daya yang efisien dari sejak perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pemanfaatan, pemeliharaan sampai dekonstruksi. Nah, itulah dua peraturan pemerintah yang mengayomi bangunan hijau di Indonesia. Selain itu, perlu sahabat-sahabat ketahui bahwa ada 6 kategori atau prinsip-prinsip yang harus menjadi perhatian pengelola bangunan. Di antaranya yaitu adalah pemanfaatan lahan bangunan, kemudian mengoperasikan bangunan sehemat mungkin, menggunakan air juga sehemat mungkin, menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan dalam area kita, dalam bangunan kita, dan juga menjaga kesehatan dan kenyamanan dalam ruangan, dan mempunyai manajemen lingkungan. Itulah kira-kira ada 6 yang harus menjadi perhatian apabila kita ingin mengelola bangunan kita sesuai dengan konsep-konsep bangunan. Baiklah, selanjutnya saya akan bahas yaitu kategori yang keempat, ya, prinsip yang keempat yaitu siklus dan sumber daya material. Ya. Jadi di sini kita akan menjelaskan bagaimana konsep pengelolaan bangunan hijau dari kategori mana kita menggunakan material-material di dalam bangunan kita. Baiklah, di dalam siklus sumber daya material ya, ada beberapa
kriteria yang harus menjadi perhatian kita, yaitu dalam mengelola bangunan, diharapkan mengelola bangunan tidak menggunakan bahan-bahan yang mengandung BPO ya. BPO itu bahan perusak ozon. Jadi kita disarankan untuk menggunakan refrigeran dari mesin pendingin kita, ataupun apabila kita mempunyai pemadam kebakaran, kita mengurangi atau tidak menggunakan bahan-bahan yang mempunyai ODP ya. ODP-nya harus lebih rendah daripada 0. BPO-nya harus 0. Kemudian juga diharapkan di bagian pembelian itu mempunyai pedoman pembelian yang serta-merta diharuskan menggunakan bahan-bahan atau membeli bahan-bahan yang ramah lingkungan. Ya. Minimum mempunyai juga ISO 14001 atau barang-barang yang daur ulang. Kemudian juga mempunyai pedoman pengolahan limbah-limbah berbahaya selain limbah organik dan non-organik. Kemudian juga mempunyai policy atau kebijakan bagaimana memanfaatkan material-material yang bekas pakai. Jadi material-material bekas itu disarankan tidak dibuang ya, tetapi apabila mungkin dimanfaatkan atau dihibahkan ke tempat lain, bangunan kita yang lain atau ke tempat lain sehingga bisa dimanfaatkan dan tidak menjadi sampah. Tadi disampaikan di awal bahwa dalam pengoperasiannya pengelola bangunan tidak menggunakan mesin pendingin yang mengandung refrigeran yang mengandung BPO. Jadi disarankan gunakanlah refrigeran yang ramah lingkungan dengan ODP-nya 0, BPO-nya 0 ya. Juga menggunakan bahan-bahan pembersih yang ramah lingkungan ya, juga menjaga agar memilih yang tidak mempunyai nilai BPO. Kemudian apabila kita masih mempunyai mesin-mesin pendingin yang mengandung BPO, ya kan, usahakanlah kita membuat jadwal, ya kan, rencana kapan mesin-mesin itu akan diganti karena refrigerannya sudah tidak ada ya, dan harganya juga sudah sangat mahal ya. Kemudian juga mungkin spare partnya atau apanya juga sudah tidak ada lagi. Selain itu bangunan gedung juga mempunyai kebijakan yang memprioritaskan pembelajaran sebuah material yang ramah lingkungan tadi ya disampaikannya tadi ada polisinya. Polisi dikeluarkan oleh pimpinan puncak bahwa purchasing departemen atau bagian pengadaan itu harus membeli barang-barang yang ramah lingkungan minimum dengan mempunyai standar ISO 14001. Kemudian juga mempunyai sistem bagaimana kita mengelola limbah organik, non-organik juga limbah-limbah yang bahaya ya. Kemudian selain itu juga selalu melakukan pelatihan-pelatihan ya, membuat standar prosedur operasi, membuat laporan dalam pengumpulan dan pemilahan sampah. Jadi dalam hal ini pemilahan sampah baik organik maupun non-organik maupun limbah B3 itu semuanya didokumentasikan. Dicatat berapa besar, berapa ton, berapa meter kubik bahwa limbah organik maupun non-organik itu dibuang ke TPS dan diambil oleh pihak ketiga yang memang mempunyai lisensi untuk melakukan pembuangan limbah-limbah B3. Kemudian dalam pengolahan limbah B3 limbah B3 maupun limbah-limbah organik dan non-organik ya, dalam proses pengolahannya disarankan juga menggunakan metode-metode yang menggunakan prinsip 3R ya. Mungkin sekarang udah 4R ya. R itu reuse, dan recycle. Ini penting sehingga kita boleh dibilang hampir tidak mempunyai jumlah sampah yang dibuang keluar yang cukup banyak ya. Dengan menggunakan juga diharapkan pengelola bangunan dalam operasional hariannya mempunyai upaya untuk mengurangi sampah kemasan ya. Jadi seperti plastik, styrofoam ya, apabila di gedung tersebut mempunyai restoran atau food court, disarankan agar para penyewa tersebut atau para penghuni atau restoran tersebut tidak menggunakan styrofoam atau plastik dan mereka menggunakan non food grade plastik. Kemudian juga mempunyai standar operating prosedur
pelatihan, laporan manajemen, pengolahan limbah B3 antara lain lampu, baterai, komputer, dan printer ya. Jadi limbah B3 juga harus dicatat dan dilaporkan secara berkala. Mempunyai juga standar prosedur operasi dan laporan saluran barang-barang bekas yang tadi saya sampaikan yang masih dapat dimanfaatkan ya. Jadi tidak dibuang sehingga menjadi sampah ya, tapi bisa dipakai lagi. Bisa didonasikan atau dipindahkan ke grup unit bangunan tersebut sehingga tidak menjadi sampah atau dibuang keluar. Demikianlah penjelasan mengenai konsep bangunan hijau dalam aspek dari kategori siklus dan sumber daya material. Demikian tayangan saat ini. Dan mudah-mudahan kita bertemu di tayangan selanjutnya. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat bagi para pengelola bangunan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi beberapa informasi yang mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang memang mau mensertifikasi bangunannya. Kira-kira itulah kategori-kategori dan kriteria-kriteria yang perlu diketahui oleh para pengelola bangunan agar apabila disertifikasi kita sudah siap melengkapi dokumen. Sekali lagi, saya tidak bermaksud menggurui atau mencari. Ini adalah sebagai sharing, berbagi dari saya selama mengelola bangunan. Sekali lagi, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tayangan-tayangan selanjutnya. Salam sehat.